Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustriani, mahasiswa dari Kampus Akademi Kebidanan Helvetia Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Selamat menyaksikan. Panggul terdiri atas bagian yang keras dibentuk oleh tulang, bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 bagian, 2 tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, 1 tulang tuming atau os coccygeus. Tulang pangkal paha terdiri atas 3 bagian yang saling berhubungan. Tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os ischium, tulang kemaluan atau os pubis. Tulang usus bagian atas yang tebal disebut crista iliaca. Di bagian depan crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut sias atau spina iliaca anterior superior. Di bagian bawah sias terdapat tonjolan lagi yang disebut si atau spina iliaca anterior inferior. Di bagian belakang crista iliaca disebut sips atau spina iliaca posterior superior. Di bagian bawah sips terdapat sipi atau spina iliaca posterior inferior. Di bawah sipi terdapat teki yang disebut incisura ischiadica major. Di bawah incisura ischiadica major terdapat tonjolan yang disebut spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat teki lagi yang disebut incisura ischiadica minor. Batas antara panggul besar dan panggul kecil disebut linea terminalis. Bagian yang memopang berat badan disebut tuber ischiadicum. 2 buah lubang yang membatasi tulang usus dan tulang duduk disebut foramina obturatorium. Yang berbentuk mangkok disebut acetabulum. Tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut superior asis pubis. Tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut inferior asis pubis. Tulang duduk kiri dan kanan disebut arcus pubis. Tulang kelangkang memiliki 5 ruas yang senyawa kiri dan kanan disebut foramina sacralia anteriora. Lubang-lubang ini memiliki urat-urat saraf yang disebut plexus sacralis. Di bagian belakangnya terdapat cuat-cuat duri yang disebut crista sacralis. Bagian atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut promontorium. Nah, kita masuk ke bagian panggul. Panggul kecil ditentukan oleh 4 bidang, yaitu PAP atau pintu atas panggul, kedua bidang sempit panggul, ketiga bidang luas panggul, dan yang terakhir PBP atau pintu bawah panggul. Bagian pintu atas panggul, batas dari panggul kecil bentuknya bulat oval. Batas-batasnya dari promontorium, kemudian ke sayap sacrum, setelah itu ke linea terminalis, setelah itu ke ramus superior asis pubis, dan terakhir ke pinggir atas sipisis. Jadi dia bentuknya bulat oval. 3 ukuran ditentukan dari pintu atas panggul. Yang pertama, ukuran muka belakang diameter antar posterior conjugata vera. Diukur dari promontorium ke pinggir atas sipisis, itu 11 cm. Ukuran melintang diameter transversa untuk orang Indonesia 12,5 cm, untuk orang Eropa 13,5 cm. Diukur ukuran terbesar antara linea innominata diambil 3 lurus pada conjugata vera. Nah, dari sini ya teman-teman. Dan yang terakhir, ukuran serong atau diameter obliqui dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum. Dari belahan panggul yang bertentangan, ukurannya 13 cm. Kemudian kita masuk ke bidang luas panggul atau bidang dengan ukuran-ukuran terbesar. Terbentang antara pertengahan simpisis ke pertengahan acetabulum. Ini kan acetabulum. Nah, ini pertengahannya. Dan pertemuan antara ruas sacralis 2 dan 3. Ukuran muka belakang diukur dari pertengahan simpisis ke luas sakral 2 dan 3. Ini kan sakral 1, sakral 2, sakral 3. Diukur dari pertengahan sakral 2 dan 3. Itu ukurannya 12,75 cm. Untuk ukuran melintang diukur dari pertengahan acetabulum. Ini ukurannya
12,5 cm. Selanjutnya kita masuk ke bidang sempit panggul atau bidang dengan ukuran terkecil. Yang pertama terdapat setinggi pinggir bawah simpisis, yang ini. Kedua, spina ischiadica. Ini spina ischiadica memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas ujung sakrum. Untuk ukuran muka belakang diukur dari simpisis ke sakrum. Nah, ukurannya itu 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang diukur dari kedua spina ischiadica. Yang ini ukurannya 10 cm. Kemudian diameter sagittalis posterior diukur dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica. Nah, sini ukurannya 5 cm. Kemudian kita masuk ke pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul terdiri atas dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung sakrum. Nah, ini segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Nah, jadi dia berbentuk segitiga seperti ini, kemudian ke sini. Terakhir kita masuk ke pada pintu bawah panggul. Biasanya ditentukan 3 ukuran, yaitu ukuran muka belakang diukur dari pinggir bawah simpisis ke ujung sakrum ke sini. Ukurannya 11,5 cm. Ukuran melintang diukur antara tuber ischiadicum kiri dan kanan. Tuber ischiadicum kiri dan kanan. Sebelah dalam ukuran 10,5 cm. Untuk diameter sagittalis posterior diukur dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Tadi ukuran melintang kan seperti ini, diukur dari ujung sakrum ke sini, ukurannya 7,5 cm. Itu tadi penjelasan anatomi panggul pada wanita yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.